Halo, gua Don. Selamat datang di Don Waskito Paint Workshop Airbrush Tutorial Part 2. Hari ini gua nggak mau ngejelasin yang terlalu rumit. Apa sih yang perlu dilakukan untuk melancarkan kita belajar menggunakan paintbrush? Di video part pertama, jatuh semua. Di video part pertama, gue udah jelasin fungsi-fungsi ini dan kompresornya dan semua klasifikasinya. Nah, kalau untuk di video part kedua ini, gue dapat komplainan katanya jangan lama-lama bikin video, jangan panjang-panjang. Oke, gue persingkat. Untuk kali ini part 2, gimana cara kita berlatih biar tangan kita bisa pegang ini dengan lancar. Karena dari semua yang gue lihat, setiap kali orang belajar paintbrush itu problemnya adalah di pembiasaan tangan. Kalau lu udah biasa dengan trigger yang ada di paintbrush lo ngerjain apa-apa gampang. Setelah ini part 3 mungkin akan kita pelajari teknik-teknik berikutnya. Sementara ini part 2 adalah gimana cara melatih tangan kita agar terbiasa dengan paintbrush. Oke, yang pertama perlu dilakukan itu adalah kita buka kompresornya dulu. Nah, pastiin kompresor kita ada anginnya dan kita ada catnya. Pencampuran cat sama thinner itu kalau untuk cat semprot ya sedikit aja karena cuma buat ngilangin aerosol yang ada di dalamnya nih. Oke, kita tes. Sudah bisa. Apa yang perlu dilakukan? Paintbrush itu sistemnya kalau anda tekan aja triggernya ya nggak akan keluar. Tapi saat triggernya ditarik dia akan keluar cat. Kelihatan ya? Triggernya keluar tarik dia akan keluar cat. Jarak itu menentukan seberapa tajam gambar kita cat kita dan seberapa blur cat kita gitu. Jadi yang perlu dibiasain pertama adalah gerakan telunjuk dan cara pegang paintbrush. Diperhatikan cara pegang paintbrushnya. Dan tangan ini harus bebas, bisa bergerak kanan kiri. Yang perlu pertama dicoba adalah bikin lingkaran kecil-kecil sampai lingkarannya besar. Dilatih terus dari titik, tarik sedikit triggernya, tarik lagi triggernya lebih besar, 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 sampai akhirnya triggernya besar kita bisa putar. Oke, itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua lebih simple. Ini dipelajari dulu ya, ini dilatih terus sampai dapat bentuk yang sempurna, besarnya lama-lama membesar dan jaraknya diperhatikan, jarak antara permukaan ke paintbrush ini harus ya berapa senti ya, ini sekitar 6-7 cm. Semakin kita deketin, oke, dia akan semakin kecil titiknya. Kita bisa bikin titik kecil banget sampai titik besar sekali. Oke, saat paintbrushnya ini karena saya pakai, udah dijelasin di video pertama, ini jarumnya 0,2 ya. Jadi dia emang ininya kecil. Kalau kalian pakai jarum 0,3 dimulai dari titik yang nggak terlalu kecil aja nggak apa-apa. Oke, ini teknik pertama. Teknik kedua itu adalah bikin yang disebut dengan dagger stroke atau rat tail. Ini kita bikin dari ukuran besar ke ukuran kecil. Bentuknya seperti buntut tikus atau rat tail sebutannya. Tapi ini kita bisa lakukan ini pelan-pelan aja sampai dapat. Caranya adalah dengan yang pertama ngedeketin dari jarak jauh, ngeblur, kita tajemin, kita deketin kecil. Oke, sambil dideketin trigger kita, kalau ini kan kebuka penuh nih, kita tutup. Semakin kita tutup, nanti dia akan semakin kecil. Jadi seperti itu. Kalau sudah bisa bikin seperti ini, kita bikin dengan cepat. Oke ya.
berikutnya saya ganti kertas. Kalau sudah bisa bikin seperti itu, ini cara paling gampang, kita bikinnya cepat. Ini ya buat apa? Buat ngelatih trigger kita untuk bergerak sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan. Ini fungsinya untuk melatih trigger kita untuk bergerak. Jadi tangan kita bergerak cepat dan trigger kita bergerak maju. Ini bikin koordinasi mata dan tangan tuh lebih baik. Oke? Ini latihan kedua yang perlu dilakukan. Jangan lupa latihan pertama adalah lingkaran. Sekarang kita mulai ke latihan ketiga. Ini latihan yang simple ya. Latihan ketiga itu bikin lingkaran kecil, tipis, lama-lama tebal. Seperti itu. Oke, kita bikin garis tebal. Ini untuk mengontrol gerakan tangan kita dan putaran, dan seperti biasa tarikan trigger kita. Ini tiga latihan yang paling perlu dilakukan dan harus dilatih. Gue aja tiap hari masih sering latihan untuk kebiasain. Apalagi kalau udah mau ngecat yang banyak atau ngecat yang kecil-kecil gitu ya, itu butuh kebiasaan seperti itu. Oke, yang terakhir, ini nggak perlu dilakukan tapi ini bagus kalau buat latihan sehari-hari, adalah menulis nama. Menulis nama dengan seperti tulisan pulpen, nama sendiri. Don't watch people. Seperti itu dengan tulisan kecil. Ini nggak perlu dilakukan, tapi ini ngelatih kita untuk kontrol tingkat kita saat kita butuh tekanan stabil untuk garis kecil. Nggak semua harus di masking ya. Kadang gue nggak perlu masking, gue bisa bikin begini aja tanpa masking karena gue latihannya seperti ini. Gue bisa mengontrol bagian mana yang mau dicat, mana yang enggak. Gitu. Bahkan saat bikin bintang yang kecil pun bisa. Nanti kita tahu ukuran tangan kita biasa megang ini jarak seberapa. Kita bisa bikin ukuran lebih kecil. Seperti itu. Kita bisa kalau nggak mau itu kita bisa tanda tangan, gimana tanda tangan kita maunya kayak gimana bisa, atau mau nulis nama lagi don't watch gitu. Jangan kaget tulisan tangan gue jelek gitu. Oke, perlu diingat ini ada 4 ya. Yang pertama adalah lingkaran, yang kedua garis, yang pertama adalah titik-titik ini dari kecil sampai besar, yang kedua garis, yang ketiga lingkaran. Spiral ini sama bikinnya, jangan lupa ya, dia lama-lama harus ditarik sambil trigger dibuka dan tangan kita juga menarik keluar. Nanti kalau udah biasa kita bisa dari besar ke kecil gitu. Oke teman-teman semua, cukup dari saya. 4 latihan simple yang perlu dilakukan saat kita ingin berlatih menggunakan paintbrush. Ini harus dicoba dan harus sering dilatihin, jangan cuma sekedar tahu, tapi dicoba. Nanti setelah sudah biasa, tangan sudah berkoordinasi baik dengan kepala dan otak, nanti ngecat Gundam itu jadi hal yang paling mudah. Oke, cukup dari gue. Rajin berlatih dan minum Milo setiap hari. Bye-bye.